Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jam'i ihwani minal anbiya'i wal mursalin wala awliya wa suri wa sulin wa sahabati wa tabi'in wal ulamil amilin wa musannifin al mukhalisin wa jamil malikatil muqarrabin kusan sayyidina Syamdul Qadir Jilani wa nakhususan ila mu'allif hadal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Arba'in Nawawiyah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bab hadis yang ke-22. Wala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi dharain amin. Al hadisu utawi hadis asani kang kapindho wal isruna lan 20. Iku tariqul jannati iku ing dalam nerangake jalan swarga. Hadis yang ke-22 ini akan menerangkan tentang jalan menuju surga. An Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dan riwayataken saking Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sak temene wong lanang iku sa'ala iku takon sapa rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa rajul, Ara'aita ana ta weruh panjenengan, bagaimana pendapat panjenengan? Idza sholaitu nalikanipun salat sapa ingsun, sapa kawula, as-sholawati ing pira-pira salat al-maktubati kang den fardhuake. Wa sumtulan poso sapa ingsun Ramadana ing wulan Ramadan, wa halaltu lan halalake sapa ingsun kaula al halala ing perkara kang halal, wa haramtu lan haramake sapa kaula al harama ing perkara kang haram. Walam yazid lan ora nambahi sinten kaula ala zalika ing atase mengkono-mengkono salat poso lan sak peterute sayan nambahi ing suwiji-wiji. Ada khulu ana ta manjing sapa kaula al janata ing swarga. Kala dawuh sinten Nabi, na'am leres mlebet. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa makna haramtul harama utawi maknanipun haramtul harama ngaramake sapa kaula ing perkara kang haram ai ijtanabtuhu atasipun nebuhi sapa kaula ing perkara kang haram. Wa makna ahlalatul halala utawi maknane halaltul halala ngalalake sapa kaula perkara kang halal iku fa'altuhu iku nglakoni sapa kaula ing halal muta'ammidan haline kotaken khillahu ing halale saya. Hadis yang ke-22 ini diriwayatkan oleh Abi Abdullah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Bagaimana pendapat Anda ketika saya sholat 5 waktu, sholat maktubah dan puasa Ramadan dan saya menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram. Dan saya tidak menambahi sesuatu pun terhadap amalan tersebut. Apakah saya akan masuk surga?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, benar akan masuk surga." Adapun makna haramtul harama itu adalah menjauhi perkara yang haram, dan maknanya halaltul halal yaitu melakukan perkara yang diiktikoti atau diyakini itu halal. Diriwayatkan bahwa
laki-laki yang bertanya ini adalah Nu'man radhiyallahu taala anhu. Hadis ini, hadal hadis akhrajahu Muslim fil iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab iman. Babu bayanil imani alladhi yadkhulu bihil jannah wa anna man tamassaku bima amara bihi dakhalal jannah. Hadis ke-15. Qala al-Jurdani fi sarhihi 'alal arba'in wa hadha hadisun adimul mauqi'i wa alaihi midarul Islam bi jami'ihi lahu. Wa dzalika li anal af'al imma qalbiyatan inna qalbiyatun aw badaniyatun. Wa kullun minhuma imma ma'dunun fih wa huwa al-halal aw mamnu'un minhu wa huwa al-haram. Fa idza halasah al-halala wa harrama al-harama faqad ata bi jami'i wa da'ifiddin wa dakhalal jannah aminan. Imam Jurdani mengatakan di dalam Syarah Arba'innya bahwa hadis ini hadis yang banyak kejadiannya dan menjadi miqdarul Islam dikarenakan hadis ini mengumpulkan perkara-perkara atau hukum-hukum Islam. Dikarenakan perbuatan manusia, af'alnya manusia itu ada kalanya qalbiyah dan ada kalanya batiniyah. Dan satu di antara keduanya ini, qalbiyah maupun badaniyah ini, ada kalanya imma ma'dunun fih, diizinkan yaitu perkara yang halal, ataupun dicegah ataupun dilarang, yaitu perkara yang haram. Dan apabila menghalalkan, ada seseorang itu menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, maka dia telah benar-benar melaksanakan atabijamil wadaifiddin. Dia telah melakukan semuanya wadaif din, kegiatan agama atau apa, wadaif itu kegiatan, wadaifiddin ya, kegiatan agama, perbuatan agama, wadakhalal jannah aminan, dan dia akan masuk surga. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasannya Rasulullah SAW, dari hadis ini kita akan dapat mengambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar Rasulullah rahmatan lil alamin. Ini benar-benar menjadi rahmat. Laqad arsalallahu ta'ala rasulahu Muhammadan rahmatan lil nas. Yang taqadihum minadullah alladhi yasuqu ilan nar wa yasluku bihim tariqal hidayah al-muwassalata ilal jannah. Wa tariqul jannah tariqu wadihah as-sahilah. Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi umat, bagi manusia, itu dengan jalan menutup atau mencegah dari perbuatan-perbuatan yang sesat yang dapat memasukkan seseorang atau manusia itu ke dalam neraka, dan menunjukkan pada manusia jalan hidayah yang dapat menyampaikan manusia ke dalam surga. Dan jalan menuju surga ini adalah jalan yang wadih, jalan yang nyata, yang terang, dan sekaligus mudah. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, as-sauqu bil jannah al-ba'su ang tariqiha. Kita akan mendapat pelajaran bagaimana kerinduan menuju surga dan pembahasan tentang jalan menuju surga. Yahdisuna Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an dalikal mu'min ilal jannati wa arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ijja'a yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang tariqiha. Bahwasanya Ibnu Jabir radhiyallahu ta'ala itu menceritakan sebuah hadis
bagaimana jalan menuju surga yang lebarnya antara bumi dan langit yang disiapkan bagi orang-orang yang muttaqin. Sebagaimana dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jalan menuju surga dan amalan-amalan yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW itu menunjukkan jalan menuju surga. Dan dari ini kita dapat mendapatkan pelajaran bahwa para sahabat itu begitu rindu akan surga sehingga kerap sekali bertanya tentang surga dan jalan menuju surga. Makanya hadis yang meriwayatkan tentang surga, jalan menuju surga ini adalah banyak sekali dan sering diulang-ulang oleh para sahabat. Walaupun sudah ada hadis ini, sahabat pun ada satu lagi hadis yang bertanya tentang ini, hadis ini. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini, al-iltizamul faraid wa tarkul muharramat asasun najah. Melaksanakan kefarduan dan meninggalkan keharaman ini adalah dasar dari keberuntungan. Laqad sa'ala Nu'manu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal idza istamara fi ada'i sholatil mafruḍah alaihi biqauli ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ay fardan mahdudan biwaqti. Wa idza adraka sahra Ramadan al-mafruḍah alaihi siyamahu biqaulihi ta'ala sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Nu'man pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu melakukan sholat fardu sesuai dengan firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang-orang mukmin dengan kewajiban yang dibatasi oleh waktu. Surat An-Nisa ayat 103. Dan ketika menemukan bulan Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan ini sesuai dengan perintah Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka qoma bisyamihi, dia berpuasa, dia bangkit untuk berpuasa. Ini menunjukkan multaziman li adabiha wa mura'iyan li hurmatihi, dengan berpuasa sesuai dengan adab-adabnya dan menjaga perkara-perkara yang diharamkan. Summa waqafa inda hududillahi ta'ala fima akhala au harama. Kemudian dia berhenti pada batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan. Makanya dia tidak menghalalkan perkara yang haram dan tidak mengharamkan perkara yang halal. Kemudian dia bertanya lagi, hal idza fa'ala dzalik kulluh walam yasjud min fadail mustahabbah wal marhub fiha kafi'lin nawafil wa tarkil makruhat wa tawarru'i an ba'dil mubahat ahyanan hal yakfihi dalika linajati indallahi ta'ala wa yadkhuluhul jannah. Dan dia berkata, apabila dilakukan semuanya yang tadi, sholat, puasa, dan berhenti dalam batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala, tidak menambahi dengan amal-amal yang sunnah, fadail al-mustahabbah, keutamaan yang disunahkan, seperti mengerjakan kesunahan rawatib dan lain sebagainya, tidak meninggalkan perkara yang dimakruhkan, dan juga tidak wirai, dalam artian meninggalkan perkara yang halal dikarenakan takut jatuh kepada keharaman. Cuma ini yang dilakukan. Apakah ini mampu? Hal yakfihi dzalika linajati indallahi ta'ala wa yadkhulul jannah. Apakah ini mampu menyelamatkan dia dari Allah Ta'ala, dalam artian selamat dari iqabnya Allah, siksanya Allah, dan memasukkan ke dalam surga. Dan ini adalah angan-angan atau cita-cita tertinggi bagi seseorang.
Sekaligus ini adalah cita-citanya orang-orang yang mukarrabin dan al-akhyar. Bagaimana jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa yajibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yatama'innun nafsah wa yasrah sadrah wa yafaru qalbah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul itu menjawab dengan jawaban yang menenangkan dada dan menggembirakan. Sehingga beliau fayaqulu lahu na'am, dengan jawaban benar na'am akan masuk surga. Selanjutnya akhraja An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin yusalli shalawatil khamsi wa yasumu ramadan wa yakhrujuz zakat wa jatanibu kaba'ir as-sab'a illa futihat lahu abwabul jannah wa yudkhilu min ayyuhas sa'a. Tidaklah ada seorang hamba yang sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan meninggalkan dosa-dosa besar yang ada 7, kecuali baginya dibukakan pintu surga. Kemudian Rasulullah SAW membaca Injtanibu al-ayah ayat surat An-Nisa ayat 31. Hadis ini hadis mutawatirah. Farduan atau 2 rukun dari Islam, yaitu sholat dan puasa. Sedangkan sudah maklum bagi kita bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Ada 5, yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, dan haji. Hanya saja dalam hadis ini tidak disebutkan yaitu 2 perkara, karena syahadat itu sudah pembahasannya dahulu. Yaitu zakat dan haji itu faridotani. Zakat dan haji itu juga kefarduan. Inna zakata ruknun min arkanil Islam. Bahwa sesungguhnya zakat itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan haji walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Selanjutnya, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ahimmatul sholati wasyam. Pentingnya sholat dan puasa. Pentingnya sholat dan puasa. Kita bahas satu persatu. Sholat dulu. Inna tasdiru hada sa'il su'alahu bi ada'i sholati al-mafrudah. Ia dulu dalailatan wadihatan alama istaqara fi nufusi sahabah radhiyallahu anhum min ta'zimi amriha wa ihtimami biha wa kaifala wa hiya imaduddin wa unwanul muslimin yu'addiha fi yaumin wa lailatin khamsa marat muhafadzatan ala arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. As-sa'il atau orang yang bertanya ini mengeluarkan pertanyaan ini, mengeluarkan komentarnya tentang melakukan sholat yang difardukan, ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan dalil yang wadih, dalil yang jelas bahwasanya para sahabat itu selalu menetapi perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan menganggap agung perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala yang berupa sholat itu. Bagaimana tidak, karena sholat itu merupakan imaduddin, ini adalah tiang agama dan merupakan tanda seorang muslim atau alamat dia itu seorang muslim yang dilakukan selama sehari, yaitu 5 kali, sehari semalam 5 kali, dengan menjaga rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya sholat dan sunnah-sunnah sekaligus tata krama sholat.
Lanjutnya hukmu tarikis sholah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Waradat ahadisul kasirah fi tahwili amri tarkis sholah. Wa anau kufrun au muaddi ilal kufri. Banyak riwayat hadis yang mengatakan orang-orang yang meninggalkan sholat bahwasanya dia itu menjadi kafir dan atau mengantarkan dia menuju kafir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bainar rajuli wal kufri tarkus sholah. Di antara seseorang yang laki-laki dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-sholat. Famang tarokaha faqad kafar. Janji di antaraku dan mereka orang-orang muslim yaitu as-sholat. Yaitu sholat. Barang siapa meninggalkan sholat faqad kafar. Kufur. Faqad kafara, maka benar-benar dia telah kafir. Selanjutnya, dari mansus atau nas-nasah ini memungkinkan kita untuk mempelajari hukum-hukum orang-orang yang meninggalkan sholat secara lebih terperinci. Dapat pembagian yang pertama, intarokaha jahidan lifardiyatiha au munkiran annaha ibadatun min ibadatil Islam al asasiyah bahwa kafirun bil ijma'il muslimin wal murtadun anil Islam. Barang siapa orang meninggalkan sholat, dia jahidan, dia menentang akan kefarduannya dan ingkar terhadap sholat, bahwasanya sholat itu adalah merupakan ibadah dari ibadah-ibadah Islam yang dasar, maka dia menjadi kafir bi ijma'il muslimin, sesuai dengan ijma'nya muslimin. Wa murtadun anil Islam, dan dia telah murtad atau keluar dari Islam. Wa ing tarokaha kaslan au tasahulan wa huwa yuqirru bi fardiyatiha wa wujubiha wa inau fasikun aidan bil ijma'. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan sholat dikarenakan kaslan, malas, orang sholat mergo malas, watasahulan lan krono nganggep remeh, gampang, hanya saja dia mengakui bahwa sholat itu adalah fardu wajib baginya, maka dia itu dihukumi fasik sesuai dengan ijma'. Walaupun para a'immah, para imam-imam madhab itu berbeda pendapat di dalam muamalah, bagaimana penanganan terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat dikarenakan malas ataupun kegampang ini. Tidak saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Adapun puasa huwa wahfahuwa firadbati saniyah ba'da sholat. Puasa merupakan tingkatan yang kedua sesudah sholat. Wa ingkana la yukal anha fil fardiyah. Walaupun tidak banyak yang menerangkan puasa di dalam kefarduannya. Hanya sepakat ajma'at al-ummatu ala annahu ahadu arkanil Islam allati umilat min dini bidarurati. Hanya saja umat ini sudah mengetahui, sudah bersepakat bahwasannya puasa ini adalah salah satu rukun Islam yang diketahui di agama, dalam agama secara doruri. Dan banyak hadis yang menerangkan tentang kefarduan
kefarduan puasa. Oleh sebab itu makanya Nu'man mengkhususkan pertanyaan beliau kepada Rasulullah SAW sesudah penyebutan sholat. Juga karena sholat itu diulang-ulang 5 kali dalam sehari semalam, sedangkan puasa itu diulang hanya sebulan dalam 1 tahun. Sedangkan hukum tarkis syami Ramadan, bagaimana hukumnya orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Laqad ajma'a al-muslimun ala anna man taraka sauma Ramadan munkiran li fardiyatihi kafirun murtadun anil Islam. Yu'ammalu mu'ammalatal murtad. Bahwasanya para muslim itu sudah bersepakat bahwasanya orang-orang yang meninggalkan puasa karena ingkar akan kefarduannya, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Dan dilakukan yaitu muamalah sebagaimana muamalahnya orang-orang yang murtad. Wa amman tarokahu tahawunan wa dunna udrin syar'in makbulin fa innahu fasikun bil ijma'il muslimin aidan wa rubama sukka fi islamihi. Adapun orang-orang yang meninggalkan puasa dikarenakan tahawunan, gegampang, tanpa ada uzur syar'i yang diterima, maka dia telah menjadi fasik sesuai dengan ijma'nya muslim, dan terkadang ini diragukan keislamannya. Pelajaran yang ke-8 yang dapat kita ambil dari hadis ini, muratibul ibadah. Maratibul ibadah wasa'yu mu'minin nahwal akmal. Inilah dari hadis ini kita dapat mengambil tingkatan ibadah dan usaha mukmin di dalam mencapai kesempurnaan. Karenanya iman itu adalah permulaan dari kesempurnaan. Wa inna dukhulul jannah mutlaqan mutawaqifun 'alal iman wa tauhid la ghairu. Sesungguhnya masuknya surga itu tergantung dari iman dan tauhid, tidak lainnya. Faman amina billahi wa rasulihi wa kutubi wa malaikati wal yaumil akhir wal qadar wa mata wa wala yusriku billahi syai'an kuti'alahu bidukhulil jannah wa tarku faraid wa fi'lu muharramat yamna'u min dukhuliha ma'an najin min ghairi iqam. Dan barang siapa beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Allah, pada malaikat-malaikat Allah dan hari akhir, iman kepada qada dan qadar, dan dia mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa meninggalkan kefarduan dan melakukan keharaman, maka dia tercegah dari masuk surga. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu fi'lul wajibat tarkul muharramat wiqayatun minan nar. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa melakukan pekerjaan yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram itu menjadi wiqayah, tameng atau pelindung dari neraka. Al aslu fi ibadah azza wa jalla al muhafadzatu alal faraid matarkil muharramat. Karena dasar dari ibadah kepada Allah Ta'ala yaitu menjaga akan kefarduan dan meninggalkan keharaman. Faman fa'ala dzalik faza ayyuhal fauz. Dan barang siapa dia melakukan tersebut, maka dia beruntung, keberuntungan yang amat besar.
Selanjutnya Rasulullah SAW pernah bersabda begini, pernah mendapat pertanyaan begini, ya Rasulullah, sahidul an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sholaitul khamsa wa adaitu zakata mali wa sumtu sahra Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, man mata ala hada kana ma'an nabiyina wa sidqina wa syuhada'i yaumal qiyamah hakada wa nasiba usbu aihi malam yu'a walidai. Rasulullah SAW pernah ditanya begini, wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau itu adalah utusannya Allah. Saya sholat 5 waktu, saya membayar zakat, saya berpuasa bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW berkata begini, barang siapa mati dalam keadaan demikian, maka dia akan bersama para nabi dan sidqin dan syuhada pada hari kiamat. Dan dia memberi isyarat memasukkan jari-jarinya ini begini, selagi dengan catatan malam ya'o walidai, selagi dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Al-Ityanu selanjutnya, Al-Ityanu bin nawafil ziyadatu qurbi minallahi ta'ala wa kamalih. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa melakukan perkara-perkara yang sunnah itu merupakan ziyadah, tambahan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjadi kesempurnaan bagi seseorang. Makanya ya jusulil muslim ayat roka nawafila watatawu'at mutlaqan. Maka diperbolehkan bagi muslim itu meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dan perkara-perkara yang mutatawu juga sunnah secara mutlak. Dan juga boleh mengerjakan perkara yang muhad dan perkara yang makruh. Hanya saja wal muslim alladhi yarju najah wa tamahan nafsu ila raf'i darajati indallai azza wa jalla la yatrukun nafilatan wa yuqarribu makruhan. Hanya saja orang-orang muslim yang sejati yang mengharapkan keberuntungan dan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka dia tidak akan meninggalkan perkara yang sunnah dan dia tidak akan mendekati perkara yang makruh. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini selanjutnya, yaitu tahlil wa tahrim tasri', bahwasanya halal dan haram ini merupakan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, annal muslim ayas'ala ahlal ilmi an syara'il Islam, bahwasanya seorang muslim itu hendaknya dia bertanya kepada ahli ilmu dalam hal syariat Islam, wa ma yajibu alaihi wa ma yakhillu lahu wa ma yuharrimu lahu, dan bertanya kepada perkara-perkara yang diwajibkan baginya dan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang haram. Ini ketika dia jahil, idza in kana yajhalu dzalik, ketika dia tidak mengetahui atau jahil, supaya dia mendapatkan hidayah di dalam kehidupannya. Wa tama'inna nafsuhu li salamati amalihi, dan hatinya menjadi tenang dikarenakan selamatnya amalnya. Ora ngerti takon cung. Yang meneng wae gak ngerti syariat agama, meneng wae. Selanjutnya hadis ini juga memberi pelajaran bagi kita, para muallim, pada guru, para murid, yatawassa'a bita'allum, memberi kemudahan kebebasan di dalam belajar, memberi kemudahan kepada murid-muridnya, memberi kemudahan kepada murid-muridnya, kepada anak-anak didiknya, dan mengambil perkara-perkara yang mudah yang dapat dilaksanakan dahulu, sehingga para muridnya itu dapat melaksanakannya
dan senang melaksanakannya dan tidak timbul rasa putus asa. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir qauli hada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.